Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, Ibu akan menyampaikan chapter 4 ya, konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Ini untuk pertemuan kelima, ya. Bentar. Pertemuan kelima, chapter 4 konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Kontennya atau agendanya, yang pertama dimiliki 100% dengan pembelian sama dengan nilai buku. Yang kedua dimiliki 100% dengan pembelian kurang dari nilai buku. Dan yang ketiga dimiliki 100% dengan pembelian di atas nilai buku. Dengan menggunakan kertas kerja konsolidasi untuk menggabungkan akun-akun induk dan anak perusahaan sehingga mencerminkan sebagai entitas tunggal. Pembukuan masing-masing entitas menjadi dasar dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasi. Saldo akun laporan neraca konsolidasi disusun berdasarkan kertas kerja konsolidasi setelah melalui proses penyesuaian dan eliminasi. Ayat jurnal eliminasi hanya muncul di kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan total saldo akun dari perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi, berdampak pada kenaikan dan penurunan total saldo, mengeliminasi transaksi internal perusahaan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi ada dua nanti yang akan kita buat, yaitu sesaat setelah akuisisi kepemilikan. Ya, kita nanti akan buat yang pembelian sama dengan nilai buku, yang kedua pembelian di bawah nilai buku, dan pembelian di atas nilai buku. Untuk yang kedua, kemudian stepnya adalah tahun kedua setelah akuisisi kepemilikan. Kita buat juga pembelian sama dengan nilai buku, yang kedua pembelian di bawah nilai buku, dan yang ketiga pembelian di atas nilai buku. Ya, jadi ada dua stepnya nanti sesaat setelah akuisisi kepemilikan dan yang kedua, tahun kedua setelah akuisisi kepemilikan. Informasi awal laporan keuangan konsolidasi. Neraca untuk PT Induk dan Anak 1 Januari 2016 sesaat sebelum akuisisi ini ditampilkan, ya, ditampilkan PT Induk dan Anak. Asetnya kas itu induk 350 juta. Ya, kemudian piutang usaha 75 juta, persediaan 100 juta, tanah 175 juta, bangunan dan peralatan 800, kemudian akumulasi penyusutan itu 400 ya. Jadi total asetnya untuk induk 1 miliar 100 juta. Liabilitasnya, total liabilitas dan ekuitas pemegang saham itu juga sama ya, sama sebesar 1 miliar 100 ya. Kemudian untuk anak itu total asetnya 500 juta dan total liabilitas dan ekuitas pemegang saham 500 juta. Hmm. Kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku. Skenarionya, PT Induk membeli semua saham biasa PT Anak seharga 300 juta. Membeli semua saham biasa PT Anak. Pada tanggal penggabungan usaha, nilai wajar dari masing-masing aset dan kewajiban PT Anak sama dengan nilai bukunya. Ya, aset dan kewajiban PT Anak itu sama dengan nilai bukunya.
Karena PT Induk mengakuisisi semua saham biasa PT Anak dan PT Anak hanya memiliki satu jenis saham beredar, maka total nilai buku saham yang diakuisisi, total nilai buku saham yang diakuisisi sama dengan total ekuitas pemegang saham PT Anak. Jurnalnya investasi pada saham PT Anak 300 juta, kas keluar 300 juta. Neraca sesaat setelah penggabungan usaha, ya, aset untuk PT Induk, kasnya jadi 50 juta karena tadi untuk investasi pada saham PT Anak 300. Sehingga masih tetap ya 1 miliar 100 untuk total aset Induk. Total liabilitas dan ekuitas pemegang sahamnya juga masih tetap sama 1 miliar 100 juta untuk induknya. PT Anak juga tetap sama, total asetnya 500 juta dan total liabilitas dan ekuitas pemegang sahamnya 500 juta. Ayo jurnal eliminasi atas investasi, jurnal eliminasinya ya, saham biasa yang dipakai. Nah, itu saham biasanya punya anak 200, kemudian saldo labanya 100. Nah, ini investasi pada saham PT anaknya 300 kreditnya, jurnal eliminasinya. Nah, ini adalah kertas kerja konsolidasinya. 300 itu tadi ada di kredit, kemudian 200 sama 100 ada di debit. Masukkan aja. 300-nya di kredit, 200 sama 100-nya di debit. Ya, nah ini. 100 sama 200-nya. 100 sama 200-nya di debit, 300-nya di kredit. Nah, ini akan terlihat ya investasi pada saham PT Anak. Induknya keluar 300, ini ada kredit 300 ya. Jadi balance kosong. Kemudian kalau di sisi pasifa, debit itu berarti mengurangi. Nah, ini 200, ada debit 200, jadi habis, sisanya 500. Kemudian bawahnya itu ada 100 ya. 100, dapatnya 100 jadi habis. Sisanya saldo laba punya, sebentar, saldo laba punya induk itu 300. Ya, karena yang punya anak 100 tadi kan ada dapat 100 habis. Tinggal yang induknya 300 lari ke konsolidasi. Saldo laba konsolidasinya 300. Jadi konsolidasi untuk total asetnya 2 miliar, total liabilitas dan ekuitas pemegang sahamnya 2 M. Kemudian dari kertas kerja konsolidasi kita masukkan ke neraca konsolidasi. Kasnya 100 ya, 50 ditambah 50 100. Kemudian 125, 160 tanahnya 215. Kemudian bangunan dan peralatan 1,4 dikurangi 700 jadi sisa 700. Nah, ya totalnya 1,3 miliar. Untuk pasifanya ya, untuk pasifanya tot utang usaha 200, utang obligasinya 300 ya, dilihat di sini. Nah, 200, 300, 500, 300. 200, 300, 500, 300. Jadi itu totalnya juga sama 1,3 M. Balance ya. Ini adalah pembelian pada nilai buku. Ya, dimiliki 100% pembelian pada nilai buku. Oke, sekarang kita masuk pembelian di atas nilai buku. Skenario-nya diasumsikan bahwa PT Induk membeli semua saham beredar PT Ana seharga 340 juta secara tunai pada tanggal 1 Januari 2016. Dalam pembelian tersebut, PT Induk membayar 40 juta lebih tinggi dari nilai bukunya. Dilihat biaya perolehan investasi 340, ya. Padahal
Nilai bukunya itu cuma 300 ya, tapi dibeli oleh induk itu 340. Berarti ada diferensial positif ya. Nilai bukunya 300, nilai wajarnya 340. Jadi ada diferensial positif 40 juta. Jurnalnya investasi pada saham PT Anak 340, kas keluar 340. Jurnal eliminasi ya. Saham biasa tadi 200, saldo lapanya 100 ya. 300, kemudian ada investasi pada saham PT Ana di kredit itu 340. Berarti ada diferensialnya positif ya, diferensialnya itu ada lebih, diferensial positif itu 40. Nah, 40 keuntungan itu bisa dialokasikan ke tanah ya. Tanah 40, diferensialnya 40, atau bisa juga dialokasikan ke goodwill 40, diferensialnya 40. Kertas kerja konsolidasi. Nah, apabila dialokasikan ke tanah, berarti ada debitnya 40 ya, karena konsolidasi maka induk ditambah anak 175 ditambah 40. Kemudian ada tadi ada diferensial positif 40. Jadi 175 ditambah 80 jadi 255 konsolidasinya. Ya, itu 40 itu diferensial. Nah, kreditnya 40. Yang merah itu bisa dilihat. Ya, kemudian kita lihat yang biru investasi pada saham PT Anak. Itu 340 kredit. Ya, ada diferensialnya itu 40 di debit. Kemudian saham biasanya 200. Kemudian saldo labanya 100. Ya, untuk yang atas, yang Aktiva, itu tanah sudah 255. Kemudian investasi pada saham PT Anak itu induk ya keluar 340, di kredit 340 habis. Kemudian ada debit 40, ada kredit 40 habis. Jadi total untuk aktifanya 2 miliar. Untuk saham biasa, anak itu 200, ada debitnya 200. Jadi 200 dikurangi 200 habis. Ada sisa punya induk 500, konsolidasinya jadi 500. Saldo laba, induknya 300, punya anak 100, debitnya 100. Ya, jadi 400 dikurangi 100, 300. Jadi aktiva sama pasiva itu 2 miliar. Kemudian kita lihat di sini. Nah, akumulasi penyusutan itu mengurangi bangunan dan peralatan. Jadi sisanya 700. Ya, angka-angkanya tadi dimasukkan ke neraca semua, balance 1,3 miliar. Ya, ini untuk pembelian di atas nilai buku. Kepemilikan 100% pembelian di atas nilai buku. Kemudian kepemilikan penuh dibeli di atas nilai buku, ya, tapi ini dengan mengeluarkan obligasi. Skenario-nya adalah sebagai berikut, diasumsikan bahwa PT Induk mengakuisisi semua saham beredar PT Anak seharga 400 juta dengan mengeluarkan obligasi dengan tingkat bunga 9% dengan nilai nominal 100 juta dan membayar tunai 300 juta. Biaya perolehan investasi 400. Ya, nilai bukunya itu saham biasa PT Anak itu 200 dan saldo labanya 100. Jadi totalnya 300. Karena ini kepemilikan penuh jadi 100% ya. 300, 100%-nya tetap 300. Jadi ada diferensial nilai buku antara nilai buku dan harga perolehan yaitu 100. Karena nilai wajarnya 400, sementara nilai bukunya 300, jadi ada diferensial positif 100. Sekarang kenapa nilai buku itu dibiayai dari saham sama saldo laba? Ya, menggunakan saham biasa. Karena
Seperti yang kita tahu, apabila kita membeli suatu perusahaan, pasti kan kita inginnya itu membeli sahamnya, ya, yang ditawarkan ke perusahaan-perusahaan, yang ditawarkan perusahaan-perusahaan kepada kita itu adalah saham, kepemilikan saham, kepemilikan saham, bukan properti, bukan propertinya mereka, bukan propertinya mereka, tetap bisa mereka gunakan untuk menciptakan keuntungan, ya, mereka beroperasi, tetap beroperasi dengan properti mereka untuk menghasilkan keuntungan. Nah, nanti di akhir tahun biasanya kita mendapatkan dividen dari kepemilikan saham. Begitu. Jadi nilai buku kenapa itu dirembesnya atau kita gunakan saham biasa PT Anak itu karena begitu ya kronologinya. Kemudian saldo laba itu juga dipotongnya itu dari saldo laba PT Anak, nilai bukunya. Jadi saham biasa sama saldo laba, bukan propertinya mereka karena properti mereka, aset-aset mereka itu masih mereka gunakan untuk operasional perusahaan untuk menciptakan laba-laba lagi ya. Pada akhirnya nanti di akhir tahun kepemilikan saham, pemilik saham itu mendapatkan dividen, begitu ceritanya. Jurnal umum di bawah itu bisa dilihat investasi pada saham PT Ana 400 juta, utang obligasinya 100 ya, nominal nilai nominal 100. Jadi utang obligasinya 100, kasnya 300. Jadi balance ya. Kepemilikan penuh dibeli di atas nilai buku. Nah, kita lihat itu ya. Untuk nilai bukunya, kasnya itu 50 karena sudah dipakai 300 ya. Kita lihat. Nah, membayar tunai 300. Jadi yang tadinya kas induk itu 350 karena 300 sudah dipakai untuk pembayaran tunai. Nah, itu untuk membayar tunai 300, jadi kasnya sisa 50 ya. Kemudian dibeli pada nilai wajar 50. Piutang usaha 50, dibeli juga 50. Persediaan nilai bukunya 60, nilai wajarnya 75, berarti dapat diferensial positif 15. Ya, 40 nilai wajarnya 100 dapat positif 60, diferensial positif. Kemudian akumulasi penyusutan. Ini ya ceritanya, tanah dulu. Tanah itu 40 juta, nilai wajarnya 100, jadi ada diferensial positif 60 juta. Kemudian bangunan dan peralatan 600 juta, ya akumulasi penyusutannya kan 300, jadi masih sisa 300. Bangunan dan peralatan 300, kemudian nilai wajarnya 290. Dibeli dengan nilai wajar 290, jadi ada diferensial negatif itu 10 juta. Kemudian utang usaha itu juga nilai wajarnya 100. Utang obligasi itu nilai bukunya 100, nilai wajarnya 135. Ya, berarti ada diferensial negatif itu 35. Sudah ya, habis. Kemudian diferensial itu seluruhnya dijumlah. 15 ditambah 60, 75. 75 dikurangi 45. Sisa 30. Ya, 30 itu diferensial positif. Nah, ini ya tadi itu dibeli dengan harga 400 ya. 400 karena pembayaran tunainya bayar tunai 300, kemudian mengeluarkan obligasi dengan tingkat bunga 9%, nilai nominalnya 100, jadi total 400. Ya, jadi kita lihat lagi di sini. Nah, ini jurnal eliminasinya. Saham biasa 200 juta,
saldo laba yang ada itu 100. Kemudian karena investasi pada saham PT Ana itu 400, jadi ada diferensial positif itu 100. Ya. Nah, kemudian diferensial positif itu kita taruh di kredit ya. Ini untuk mengalokasikan diferensial. Nah, 100 kita taruh di kredit, tanah sama goodwill, persediaan 15 itu kita lihat ya. Kita lihat persediaan 15. Nah, persediaan dapat keuntungan 15 juta sama tanah 60. Nah, 15 60 masukkan. Kemudian goodwill 70. Goodwill 70 kita lihat ada keuntungan 70 itu dari sebentar ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu 10 sama 35 kita masukkan dulu. Ya, itu ada diferensial negatif 10 sama 35. Kita masukkan ke kredit 10, 35, 100. Jadi 145 ya. 145 dikurangi 15 dikurangi 60. Jadi masih ada dialokasikan ke goodwill itu 70. Dialokasikan ke goodwill itu 70 juta. Begitu ya, jadi balance. Kiri dapatnya itu 145, kreditnya juga sama 145. Nah, kertas kerja konsolidasi untuk pembelian pada harga di atas nilai buku, kita lihat ya, persediaan tadi ada diferensial positif 15, tanah juga positif 60, ada goodwill juga 70, ya. Kemudian masukkan semua angkanya di situ. Bangunan dan peralatan itu ada diferensial negatifnya 10 juta ya. Kemudian 35 itu 35 tadi utang obligasi ya. Utang obligasi 35. Kemudian diferensialnya 100. Jadi yang merah-merah itu totalnya 145. 145. Kemudian investasi pada saham PT Anak, kreditnya 400 juta, diferensialnya, diferensial itu positif ya tadi, itu ada 100 sama saham biasanya 200, kemudian saldo laba 100, jadi balance ya 400. Kemudian kita jumlah semuanya untuk induk ya, aktiva pasiva, total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Balance ya 1,6 miliar. Untuk anak 800 juta. Kemudian eliminasi di debit itu 545, 545 juta. Kemudian kreditnya juga sama 545 juta. Konsolidasi untuk total aset adalah 2 miliar 135 juta. Sama pasifanya, total liabilitas dan ekuitas pemegang saham 2 miliar 135 juta. Masuk ke neraca konsolidasi, ya tinggal dimasukkan aja. Sehingga ada balance ya, total aset 1435, total liabilitas dan ekuitas pemegang saham sama 1 miliar 435. Nah, sekarang karena yang tadi itu sudah di atas nilai buku, sekarang kita pembelian di bawah nilai buku. Skenarionya adalah diasumsikan bahwa PT Induk mengakuisisi semua saham beredar PT Anak seharga 260 juta.
Berikut informasi mengenai nilai buku dan nilai wajar PT Anak pada tanggal penggabungan. Ya, nilai buku untuk kas 50 juta, nilai wajarnya sama nilai 50 juta. Piutang usaha 50, nilai wajarnya sama 50. Ya, persediaan juga sama 60, 60. Tanah, nilai bukunya 40, nilai wajarnya 45, berarti ada diferensial positif 5 juta. Bangunan dan peralatan 600, ya akumulasi penyusutannya 300, berarti sisa nilai bukunya 300 juta. Nilai wajarnya 280, berarti ada diferensial negatifnya 20. Sehingga diferensial kalau di total jadi negatif 15 juta. Nah, ini ya. Nilai wajarnya 260 tadi. Nah, itu. PT Induk mengakuisisi semua saham beredar PT Anak seharga 260. Nah, ini. Padahal nilai bukunya itu 300, berarti ada diferensial negatifnya 40. Nah, ini jurnalnya investasi pada saham PT Anak 260, kasnya 260. Saham biasa PT Anak 200, saldo labanya 300, kemudian investasi pada saham PT Anaknya itu 260. Maka ada diferensial negatif ya, sehingga masuknya di kredit 40. Jadi balance 300 300. Kemudian yang tanah tadi ada keuntungan 5 juta ya. Sedangkan bangunan dan peralatan, coba kita lihat bangunan dan peralatan. Nah, bangunan dan peralatan itu ada diferensial negatif itu 20 ya. Ada diferensial negatif 20 sehingga bangunan dan peralatan itu ada diferensial negatif 20 sehingga ada diferensial ada diferensial 20 dikurangi 5 jadi 15. Ya, itu negatif 15-nya itu negatif. Jadi, kita lihat di sini. Nah, ini tanah itu untung 5 juta. 40 nilai buku, nilai wajar 45. Jadi ada untung 5. Kemudian bangunan dan peralatan itu 300 tapi dibeli dengan harga 280. Jadi ada kerugian 20. 20 tanahnya untung 5. Jadi ada diferensial negatif itu 15 juta. Nah, di sini ya itu mengalokasikan diferensial untuk tanah, bangunan dan peralatan. Ya, itu. Bangunan dan peralatan ada rugi 20, tanah ada untung 5. Jadi ada ya ada diferensial, ada perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar itu senilai 15 juta. Nah, diferensial, diferensial, diferensial awal itu kan 40. 40 itu dari nilai wajarnya 260, nilai bukunya 300. Jadi ada diferensial itu 40. Ya, sudah dialokasikan ke alokasi diferensial untuk tanah dan bangunan peralatan 15. 40 dikurangi 15 masih sisa 25. Ya, diferensial, diferensial 25 ini untuk penyusutan tanah dan bangunan. Ya, tanah 3461 538 itu perhitungannya dari 45 ya, 45
nilai wajar tanah 45, kemudian dibagi 325 ya, dibagi 325 juta. 325 juta itu dari mana? 325 itu 45 nilai wajar dilihat 45 tanah 45 juta, bangunan dan peralatan nilai wajarnya 280. Apabila di total itu jadi 325. 5 325 ya, 45 ditambah 280 jadi 325. Nah, untuk menghitung penyusutan tanah ya, kalau tanah itu berarti amortisasi ya, itu 45 nilai wajarnya dibagi 325 juta. 45 juta dibagi 325 juta dikalikan 25. 25 ini diferensial ini. Ketemunya 3461,538. Kemudian untuk bangunan dan peralatan ya, depresiasi. Depresiasi untuk bangunan dan peralatan tadi itu nilai wajarnya 280 juta. Dibagi 325 juta, total ya, 45 ditambah 280 itu jadi 325 juta. Jadi untuk menghitung bangunan dan peralatan itu 280 juta dibagi 325 juta dikalikan 25 juta. Sama dengan 21,538,462. Kertas kerja konsolidasi, ya masukkan semuanya di situ. Ini sebentar untuk kasnya, kas anak, kas anak 350, 350 ya, 350 dipakai 300, dipakai 300. Oh, ini. Nah, ya. Kas punya PT Induk itu tadinya kan 350. Kemudian untuk bayar tunai, untuk bayar tunai. Oh, kok hitung-hitungannya tadi mana ya? Judulnya. Hmm, ini tetap ya, berarti 260. Nah, iya, iya, 260. Akuisisi, iya, iya, 260 ya. Oke, sekarang dilihat. Nah, ini. Ya, kasnya 90 ya. Kemudian ya, itu 50 jadi totalnya 140 ya, itu. Jadi 350 dikurangi. Nah, 90 punyanya induk itu kas awal itu kan 350 digunakan untuk membeli saham beredar PT Anak itu 260 jadi sisa 90 ditambah 50 jadi 140 ya, demikian seterusnya, masukkan semuanya, eliminasi debit kredit, masukkan total konsolidasi untuk aset, total aset itu 2 miliar balance ya, dengan total liabilitas dan ekuitas pemegang sahamnya 2M sama ya, kemudian eliminasi untuk dapat kreditnya juga sama 345 ya, kemudian kita lihat, silakan dibuat neraca konsolidasi untuk kepemilikan 100% di mana pembelian itu di bawah nilai buku ya, ini
Silakan dibuat. Kemudian Ibu sudah memberi tugas juga ya, dan berikut arahannya sudah Ibu share di WA Group. Silakan dikerjakan. Nanti Ibu akan memberikan poin untuk tugas tersebut. Terima kasih untuk pertemuan kelima hari ini. Semoga sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.